semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengisi LK 2.2 penentuan solusi pada pendalaman materi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024 ini. Jadi, LK 2.2 ini merupakan kelanjutan dari tugas rekan-rekan sebelumnya ya, di mana pada LK 2.1 sebelumnya, rekan-rekan membahas mengenai alternatif solusi dari permasalahan yang diidentifikasi. Selanjutnya, pada LK 2.2 ini, rekan-rekan harus sudah menentukan solusi yang benar-benar tepat untuk mengatasi permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, sebagaimana yang sudah rekan-rekan download format LK pada LMS masing-masing, maka tampilannya nanti akan berupa beberapa kolom yang harus diisi seperti terlihat pada tabel di sini. Jadi ada kolom untuk masalah yang dipilih untuk diatasi, ada kolom penyebab masalah, solusi yang dipilih, deskripsi, kelebihan kekurangan, dan juga kolom untuk mitigasi. Saya jelaskan satu persatu dulu ya untuk masing-masing kolom ini. Jadi di bagian masalah yang dipilih untuk diatasi, rekan-rekan bisa menuliskan permasalahan yang sudah dipilih pada LK 2.1 sebelumnya. Kemudian, pada penyebab masalah, rekan-rekan juga bisa tinggal copy paste saja dari LK 2.1 sebelumnya. Selanjutnya, pada kolom solusi yang dipilih, bisa dituliskan solusi final yang rekan-rekan pilih. Kemudian dideskripsikan pada kolom deskripsi. Dan selanjutnya pada kolom kelebihan, kekurangan, dan mitigasi, silakan rekan-rekan menuliskan kelebihan, kekurangan, dan juga mitigasi dari solusi yang sudah dipilih. Nah, agar rekan-rekan bisa lebih paham, saya akan menjelaskan yang sudah saya analisis ini. Jadi pada kolom masalah yang dipilih untuk diatasi, sesuai dengan LK 2.1 sebelumnya, saya sudah menentukan masalahnya yaitu mengenai rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran fisika. Kemudian penyebab masalahnya di sini ada 3, sesuai dengan LK 2.1 sebelumnya ya, di mana penyebab masalahnya itu adalah guru masih belum optimal menciptakan proses pembelajaran yang menghidupkan interaksi langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi kurang inisiatif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara mandiri. Kemudian yang kedua, guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik cenderung menghafal daripada memahami materi. Dan penyebab masalah yang ketiga itu adalah guru belum menggunakan model belajar yang berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik belum bisa membuat kesimpulan terkait permasalahan yang disajikan oleh guru. Nah, untuk solusi final yang saya pilih di sini, saya nanti akan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan media LKPD. Nah, untuk bagian kolom deskripsi, di sini saya sudah menjelaskan pengertian mengenai Problem Based Learning. Ini bisa rekan-rekan cari di berbagai jurnal. Kemudian di sini saya juga mendeskripsikan bagaimana karakteristik model problem based learning itu sendiri. Ini juga sesuai dengan beberapa jurnal atau kajian literatur yang sudah saya analisis sebelumnya. Selanjutnya saya mendeskripsikan mengenai langkah-langkah pembelajaran PBL, dan juga di sini saya memberikan sedikit pengertian dan karakteristik dari LKPD atau lembar kerja peserta didik ini. Setelah mendeskripsikan bagaimana model problem based learning atau PBL ini, selanjutnya di sini saya mendeskripsikan mengenai kelebihan, kekurangan, dan juga mitigasi dari model pembelajaran PBL ini. Nah, adapun kelebihan model PBL ini, yang pertama peserta didik itu nanti dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran sehingga mampu merangsang peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan mengerjakan LKPD. Kemudian kelebihannya yang kedua, peserta didik bisa lebih memahami konsep-konsep pembelajaran karena peserta didik itu akan berusaha dengan sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan. Selanjutnya, peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan juga observasi. Dan kelebihan PBL yang keempat itu adalah dengan PBL nanti peserta didik bisa meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik. Sedangkan untuk kekurangan model PBL di sini, yang pertama itu guru harus menjadi fasilitator secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, tidak semua materi bisa diterapkan dengan model PBL. Yang ketiga, model pembelajaran PBL ini harus memerlukan waktu pelaksanaan yang relatif lebih lama, sehingga nanti dalam diskusi itu terkesan peserta didiknya terburu-buru untuk mengerjakan karena untuk menghindari waktu pembelajaran yang akan habis.
dan juga kekurangannya. Yang keempat itu model PBL ini membutuhkan pemahaman awal peserta didik. Nah, dengan melihat beberapa kekurangan model PBL ini, maka nanti kita akan merencanakan mitigasi kelemahan model PBL ini, yaitu di sini saya sudah merencanakan mitigasinya. Ada 4. Yang pertama, guru harus terus meningkatkan pemahamannya agar bisa membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran yang efektif. Kemudian, guru harus memperhatikan karakteristik materi yang memang bisa diterapkan menggunakan model PBL. Kemudian, guru juga harus memastikan waktu yang dibutuhkan itu harus cukup, sehingga pelaksanaan tahapan atau sintak PBL itu dapat dilakukan dengan lengkap dan benar. Dan yang terakhir, guru harus memberikan modul pembelajaran terkait pembahasan LKPD itu 1 minggu sebelumnya, agar membentuk pemahaman awal peserta didik. Jadi di rumah peserta didik bisa membaca terlebih dahulu LKPD-nya, sehingga pemahaman awal dari peserta didik itu bisa terbentuk terlebih dahulu. Oke, pada kolom deskripsi, rekan-rekan jangan lupa mencantumkan sumber ya. Jadi sumbernya bisa langsung diletakkan di bawah bagian kolom deskripsi. Rekan-rekan mengutip dari mana, itu sumbernya langsung dicantumkan di sini, agar nanti rekan-rekan bisa terhindar dari plagiasme ya. Nah, sekian dulu pembahasan saya mengenai LK 2.2, yaitu tentang penentuan solusi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan semua yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Jangan lupa subscribe dan like ya rekan-rekan. Jika ada yang ingin ditanya, bisa melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.